Selamat berjumpa semuanya yang sedang bersantai dengan pasukan Yanti Squad. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berada di dalam pagoda pemurnian. Xiao Yan memikirkan bagaimana cara Xiao Yan untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Zhan Lao, bisakah Xiao Yan pada saat ini memasuki tingkat ke-11? Zhan Lao pada saat ini langsung menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan hanya bisa memasuki lantai ke-10. Lantai ke-11 tidak lagi dapat diakses oleh Xiao Yan dan Xiao Yan bisa menganggap menara ini hanya memiliki 10 lantai. Xiao Yan benar-benar harus menjadi lebih kuat untuk bisa mengetahuinya dan itulah yang diperlukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan mau tidak mau segera bertanya seberapa kuatkah itu. Zhan Lao pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan serius. Zhan Lao lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan harus menjadi penguasa dari menara ini. Xiao Yan kembali mengerutkan keningnya begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Ekspresi keraguan pada saat ini segera muncul di wajah Xiao Yan dan dirinya seketika bertanya, bukankah Xiao Yan adalah penguasa dari pagoda pemurnian ini? Zhan Lao kembali berkata bahwa memang begitu tetapi tidak sepenuhnya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini apakah menurutnya Xiao Yan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dari menara ini? Xiao Yan pun terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao. Xiao Yan mengingat rintangan di sepanjang jalan kultivasi Xiao Yan. Pagoda pemurnian benar-benar telah banyak membantu Xiao Yan ketika Xiao Yan lemah. Sekarang Xiao Yan telah menjadi lebih kuat dan secara bertahap Xiao Yan mengurangi ketergantungannya pada pagoda pemurnian. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya tidak terus bertanya kepada Zhan Lao. Seperti apa yang dikatakan oleh Zhan Lao bahwa ada beberapa hal yang perlu diketahui Xiao Yan ketika sudah saatnya tiba. Xiao Yan pun bergumam dan menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak akan membebani dirinya dengan banyak keterampilan. Kunci Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatan pada saat ini adalah mencari keterampilan bertarung lain untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk segera mencari keterampilan baru. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah bola cahaya sebelum akhirnya mengulurkan tangannya dan mendapatkan satu keterampilan bertarung. Xiao Yan tidak memiliki keterampilan bertarung atau keterampilan yang memiliki kekuatan guntur. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini sangat ingin memiliki kekuatan tersebut. Meskipun Xiao Yan pada saat ini memiliki klon iblis keabadian dan bisa diandalkan, tetapi pada saat ini Xiao Yan memiliki kekuatan dari jantung guntur dan Xiao Yan perlu memanfaatkannya. Pada akhirnya begitu Xiao Yan mendapatkan satu keterampilan bertarung, kekuatan spiritual Xiao Yan langsung menembus gulungan di telapak tangannya. Informasi keterampilan bertarung pada saat ini segera mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan. Dengan kemampuan pemahaman Xiao Yan pada akhirnya Xiao Yan segera membuka matanya dalam sekejap. Xiao Yan sedikit terkejut setelah menyadari bahwa nama dari teknik ini adalah 1000 ilusi naga guntur penghancur. Teknik ini dapat memadatkan naga guntur untuk bertempur. Semakin panjang tubuhnya maka akan semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Kekuatan dari keterampilan bertarung ini juga bisa dipadatkan sepenuhnya sebanding dengan kekuatan guntur penggunanya. Xiao Yan menyukai keterampilan ini karena ketika Xiao Yan memikirkannya, bahkan jika Xiao Yan tidak menggunakan klon iblis keabadian dan hanya menggunakan kekuatan jantung guntur, Xiao Yan akan bisa memiliki keterampilan bertarung yang kuat. Xiao Yan pada akhirnya segera pergi ke lantai lainnya untuk lebih memahami dan meningkat keterampilan bertarung ini. Selanjutnya Xiao Yan melanjutkan ke tingkat kelima dari gerbang pertempuran yang sebenarnya. Xiao Yan terus-menerus melatih teknik tersebut agar bisa dengan cepat dikuasai sepenuhnya oleh Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mempelajarinya pada akhirnya Xiao Yan benar-benar merasa terbiasa.
Selain itu Xiao Yan juga memahami dengan sangat jelas bahwa kekuatan ini masih bisa dikerahkan dengan kekuatan yang lebih besar, sementara itu di dalam perjalanan pada akhirnya setelah memiliki cukup banyak origin Qi, kecepatan Fearless Art pada saat ini telah meningkat dan mencapai surga pembunuhan dengan kecepatan yang diharapkan. Fearless Art pada akhirnya perlahan-lahan melambat dan Xiao Yan juga pada saat ini segera keluar dari pelatihannya. Sebuah gerbang besar pada saat ini segera muncul di kehampaan dan bertuliskan surga pembunuhan. Di kedua sisi dari gerbang ini ada batu yang menjulang tinggi dengan nama-nama yang padat yang terukir di atasnya. Fearless Art pada akhirnya merapat ke arah batu-batu tersebut dan Xiao Yan segera mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah batu yang menjulang. Setelah beberapa saat memeriksa, Xiao Yan bisa melihat ada nama Wu Tianyu yang terukir, tetapi nama Wu Tianyu tidak lagi berada di urutan teratas di dalam daftar. Wu Tianyu menduduki peringkat kedua sementara di peringkat pertama diisi oleh sosok bernama Yuan Kui. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memperhatikan batu, banyak bahtera juga yang pada saat ini seketika melintas. Xiao Yan juga pada akhirnya mengikuti banyak bahtera ini melewati gerbang dan Xiao Yan pada saat ini seketika dikejutkan. Begitu Xiao Yan melewati tirai penghalang pada saat ini pemandangan luar biasa indah segera terpampang di hadapan Xiao Yan. Di ujung jauh pada saat ini mereka bisa melihat sebuah benua muncul di atas lautan. Mereka juga kembali melihat penghalang tidak berujung dan menyebar tanpa batas di antara kedua sisi. Setelah memasuki tempat ini semua bahtera harus berlabuh di ruang hampa. Ding Yue pada akhirnya menyingkirkan Fearless Art dan semua orang seketika turun ke daratan. Daratan ini tidak terlalu besar dan banyak suara pada saat ini terdengar di sekitar. Xiao Yan pada saat ini lanjut memimpin sekelompok sosok menuju tempat di antara kerumunan. Di tengah-tengah kerumunan ada versi miniatur dari surga pembunuhan dan sebenarnya surga pembunuhan ini memiliki 3 bagian. Xiao Yan pun seketika menatap ke arah gerbang-gerbang yang memiliki masing-masing tulisan. Gerbang surga pertama memiliki sumber energi spiritual dan monumen yang tidak terhitung jumlahnya. Ada juga sisa-sisa dari Dogat yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini. Sementara itu gerbang surga kedua memiliki monumen kuno, pohon spiritual, tambang spiritual dan reruntuhan dewa yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara itu gerbang ketiga memiliki sisa-sisa keabadian dan monumen yang tidak terhitung jumlahnya serta sisa-sisa Dogat yang tidak terhitung jumlahnya. Begitu Xiao Yan sampai di tahap ketiga ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan tidak menyangka bahwa situasi dari surga pembunuhan terlihat seperti ini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini merenung, sebuah suara yang familiar segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata bahwa dirinya tidak menyangka Xiao Yan akan benar-benar datang. Xiao Yan pada akhirnya segera menoleh dan Xiao Yan melihat keberadaan Lei Bai serta Wu Tianyu. Lei Bai masih terlihat memiliki senyum di wajahnya seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhi suasana hatinya di surga pembunuhan yang kacau ini. Sementara itu Wu Tianyu masih tampak seperti biasa dengan ekspresi yang sedingin es. Begitu keduanya mendekat Lei Bai pada saat ini seketika mulai berbicara. Lei Bai tersenyum dan berkata bahwa suasana dari Wu Tianyu sedang buruk. Dirinya tidak menyangka bahwa posisi teratasnya telah ditempati oleh orang lain. Wu Tianyu pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai. Wu Tianyu yang merasa tidak senang pada saat ini tidak ingin membahas topik tersebut. Sosoknya pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan benar-benar berencana memasuki surga pembunuhan. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum melihat ekspresi dari Wu Tianyu yang masih tampak terlihat khawatir. Sementara itu Wu Tian pada saat ini menatap ke arah gerbang-gerbang miniatur di hadapan mereka. Wu Tianyu lanjut berkata bahwa 9 gerbang surgawi pembunuhan yang Xiao Yan lihat sekarang adalah tingkat pertama surga pembunuhan.
Tingkat pertama ini memungkinkan 1.000 orang yang akan selamat dari tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah ada batasan jumlah orang dan kekuatan yang bisa masuk. Wu Tianyu segera kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa sesungguhnya tidak ada persyaratan seperti itu, tetapi sebagian besar orang kuat yang bisa masuk ke tempat ini tidak akan melebihi dogat bintang 8. Bukan hanya resikonya yang besar, tetapi itu juga tidak akan menjadi daya tarik yang cukup bagi seorang dogat bintang 8. Tidak ada batasan jumlah orang yang memasuki tempat ini, namun dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini sepertinya gerbang tingkat pertama seharusnya tidak akan menjadi permasalahan besar, tetapi tentu saja Xiao Yan bisa memilih dari 9 gerbang surgawi yang ada untuk dimasuki. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke belakang, menatap ke arah kelompoknya. Xiao Yan pada saat ini berniat membiarkan Xia Zhenghui serta Ding Yue dan Xiao Qi untuk tinggal di luar. Dengan begitu maka pada saat ini yang akan masuk adalah Lei Ji diikuti dengan Jiangsu dan Wu Zhen. Xiao Yan pada akhirnya menoleh ke arah Jiangsu dan Wu Zhen dan bertanya apa yang pada saat ini mereka berdua rencanakan. Apakah mereka berdua ingin mengikuti ekspedisi dari surga pembunuhan ini? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Wu Zhen pada saat ini terlihat sedikit bertindak hati-hati. Sosoknya menangkupkan tangannya ke arah Wu Tianyu dan mulai berbicara. Wu Zhen menjelaskan bahwa menurut apa yang dikatakan oleh senior bahwa setelah berhasil selamat dari surga pembunuhan tingkat pertama, dapatkah dirinya pada akhirnya memutuskan untuk berhenti di tingkat selanjutnya? Wu Tianyu pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa tingkat kedua dari surga pembunuhan ini benar-benar mengandung banyak godaan, tetapi meskipun begitu ada juga orang yang memilih untuk berhenti walaupun jumlahnya sedikit. Wu Zhen pada akhirnya menghela nafas lega karena Wu Zhen pada saat ini berniat untuk tidak terjelat di tempat ini. Terlebih lagi nyawa Wu Zhen adalah miliknya sendiri dan semua keputusan tergantung pada dirinya sendiri. Xiao Yan juga pada saat ini tidak memaksa Wu Zhen dan Xiao Yan segera berkata jika begitu permasalahannya mereka harus segera pergi ke gerbang surga ketiga. Tubuh dari sosok makhluk keabadian seharusnya dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Jiangsu pada saat ini menggelengkan kepalanya dan mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa dirinya ingin pergi ke gerbang surga ke-6 di mana terdapat peninggalan dari Sekte Pedang. Xiao Yan seketika terkejut mendengar hal ini dan segera bertanya apakah Jiangsu berencana untuk berjalan sendirian. Jiangsu pada saat ini menganggukkan kepalanya dan menjelaskan bahwa Jiangsu selalu berjalan sendirian. Ini adalah cara yang selalu dirinya tempuh dan dirinya benar-benar sangat tertarik dalam ilmu pedang. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jiangsu. Xiao Yan lanjut berkata kepada Ding Yue untuk menjaga Xia Zhenghui. Jangan biarkan dirinya menimbulkan masalah karena tempat ini terlalu banyak mengandung bahaya. Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini mengerutkan bibirnya karena merasa Xia Zhenghui benar-benar seperti anak kecil. Sementara itu Xiao Yan kembali memandang ke arah Lei Bai dan Wu Tianyu dan bertanya apa yang direncanakan oleh mereka berdua. Lei Bai pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa mereka akan pergi dari tempat ini. Jika Xiao Yan berhasil keluar dari surga pembunuhan, maka Xiao Yan bisa pergi untuk mencari mereka. Setelah selesai berbicara Lei Bai menyerahkan Xiao Yan slip batu giok. Xiao Yan pun segera menangkupkan tangannya ke arah Lei Bai dan Wu Tianyu dan mengucapkan terima kasih. Sementara itu Wu Tianyu kembali mengingatkan Xiao Yan bahwa ada banyak perubahan di surga pembunuhan. Selain itu jika Xiao Yan memilih reruntuhan keabadian, dirinya khawatir itu juga akan memiliki jumlah orang terbesar di dalamnya. Jika ingin aman sebaiknya Xiao Yan bisa memilih pilihan lain yang kurang populer. Faktanya ada banyak keberuntungan di antaranya dan tingkat bahayanya sedikit berkurang.
Xiao Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya, tetapi Xiao Yan masih bersikeras untuk memasuki gerbang surga ketiga. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini dipenuhi dengan rasa percaya diri, Wu Tianyu bisa merasa bahwa Xiao Yan pasti akan membuat terobosan di dunia pembunuhan ini. Wu Tianyu pada akhirnya menghela nafas dan lanjut bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan sudah melihat tablet batu di atas. Wu Tianyu berharap ketika dirinya lain kali datang ke sini nama yang paling atas di batu tersebut akan terukir nama Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tersenyum dan lanjut bertanya apakah yang dimaksud adalah posisi teratas dari surga pembunuhan. Awalnya Xiao Yan tidak tertarik dengan hal ini, tapi karena senior telah mengatakan hal tersebut, Xiao Yan akan berusaha untuk mengambil posisi teratas dari surga pembunuhan. Jiangsu pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa sudah hampir waktunya bagi mereka masuk. Jika mereka berhasil melewati surga pembunuhan, mereka bisa menghancurkan Sleep Batu Giok dan mereka bisa mengejar keberadaan dari keduanya. Setelah selesai berbicara, Wu Tianyu lanjut melemparkan token batu giok ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya memiliki rumah besar di sini. Mereka bisa beristirahat terlebih dahulu sebelum memasuki tempat tersebut. Xiao Yan yang menerima token tersebut pada saat ini kembali menangkupkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih. Kedua belah pihak pada akhirnya saling menangkupkan tangannya hingga pada akhirnya mereka segera berpisah. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan segera menyerahkan slip batu giok kepada Ding Yue untuk mereka tinggal. Xiao Yan juga pada saat ini membuat pengaturan kepada mereka semua. Pada akhirnya tanpa ragu-ragu sama sekali setelah semuanya dibriefing, Xiao Yan segera memimpin kelompoknya untuk segera memasuki gerbang ketiga. Sementara itu sosok Jiangsu pada saat ini segera memasuki gerbang ke-6 dan mereka semua menghilang. Begitu memasuki gerbang pada akhirnya Xiao Yan merasa sedikit linglung beberapa saat. Namun setelah itu mereka semua pada saat ini seketika terjatuh dari langit dan sampai di sebuah pegunungan. Xiao Yan seketika merasakan bahwa tempat ini benar-benar memiliki larangan untuk terbang. Setiap orang yang datang ke sini harus turun ke dalam hutan dan jarak pandang di hutan ini juga sangat rendah. Bahkan kekuatan spiritual juga dibatasi hingga batas tertentu. Begitu ketiganya sampai Xiao Yan segera merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Xiao Yan seketika mengajak mereka semua untuk bergegas. Xiao Yan juga memerintahkan mereka semua untuk dengan cepat menyembunyikan aura masing-masing. Namun instruksi dari Xiao Yan ini tampaknya sudah terlambat karena pada saat ini ada 3 sosok yang bergegas ke arah mereka. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini segera bergumam bahwa ada 3 orang yang datang ke arah mereka. Mereka harus bersiap untuk bertempur dan keduanya pada saat ini menganggukkan kepala masing-masing. Pada akhirnya 3 sosok benar-benar mendekat setelah beberapa tarikan nafas dan segera mulai berteriak dengan suara yang dalam. Pemimpin mereka segera berkata kepada Xiao Yan agar mereka menyerahkan tablet spiritual dan dirinya akan mengampuni nyawa mereka. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena tidak ada aturan yang diperkenalkan di tempat ini. Oleh karena itu setelah mendengar hal ini Xiao Yan segera mengeluarkan tablet spiritual putih miliknya. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari token tersebut dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam. Sesaat kemudian mata Xiao Yan menjadi gelap dan Xiao Yan segera memerintahkan anggotanya untuk bersiap mengambil tindakan. Jangan biarkan mereka semua melarikan diri dan keluarkan semua kemampuan masing-masing. Begitu selesai berbicara sosok Xiao Yan seketika berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju ke kegelapan. Lei Ji juga pada saat ini segera mengambil tindakan dengan beberapa guntur yang meledak di hutan. Ada semacam kabut hitam yang pada saat ini memancar di seluruh hutan. Kabut ini tidak memancarkan racun dan hanya menghalangi pandangan seseorang. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menyerang dengan ganas menggunakan api yang menutupi lengannya.
kabut hitam ini juga bahkan bisa menyerap cahaya jantung api milik Xiao Yan. Oleh karena itu jantung api milik Xiao Yan pada saat ini terlihat redup. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini masih belum menggunakan jantung api Bai Yan. Dengan kemampuan Bai Yan diperkirakan kegelapan di sini benar-benar akan segera berkurang. Pada akhirnya sesaat kemudian banyak teriakan segera terdengar di kedalaman hutan. Ketiga sosok yang baru saja mencegat Xiao Yan pada akhirnya benar-benar berhasil dihadapi. Ketiganya pada saat ini diikat oleh guntur yang dibentuk oleh Lei Ji. Saat ini ketiga kartu spiritual muncul di tangan Xiao Yan dan ini adalah kartu spiritual atau token spiritual yang Xiao Yan dapatkan dari ketiga sosok tersebut. Melihat kartu yang mereka miliki Xiao Yan pada saat ini membandingkan token milik Xiao Yan dan token milik mereka, Xiao Yan mengerutkan kening karena token spiritual ketiganya semuanya berwarna hijau, sementara itu token spiritual Xiao Yan pada saat ini berwarna putih. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar membutuhkan banyak informasi mengenai semua ini. Xiao Yan pun segera berkata kepada ketiganya, haruskah Xiao Yan mencari jiwa atau mereka ingin menjelaskannya sendiri? Ketiganya pada saat ini benar-benar merasa takut terhadap Xiao Yan dan ketiganya pada saat ini membungkuk dengan penuh hormat. Ketiganya memohon kepada Xiao Yan untuk mengampuni nyawa masing-masing. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera menjelaskan bahwa pada pembunuhan surgawi tingkat pertama, seseorang harus memiliki kartu roh ungu dan mendapatkan kunci roh untuk bertahan hidup. Mendengar hal tersebut masih banyak kebingungan yang pada saat ini mengapung di benak Xiao Yan. Xiao Yan pun segera bertanya bagaimana cara mereka bisa mendapatkan kartu roh ungu. Ketiganya pun tersenyum pahit dan pada saat ini segera mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Pemimpin dari kelompok ini berkata bahwa 10 token roh putih akan dapat dilebur menjadi 1 token roh hijau. Sementara itu 50 token hijau dapat dikondensasi menjadi 1 token biru. Selanjutnya jika ada 100 token biru yang didapat maka itu bisa dikondensasi menjadi 1 token ungu. Xiao Yan seketika terkejut mendengar hal ini karena dengan aturan seperti itu berarti mereka benar-benar ditakdirkan untuk saling membantai. Dengan saling membunuh barulah mereka akan bisa mendapatkan kartu roh seperti ini. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera kembali bertanya di manakah mereka bisa mendapatkan kunci spiritual atau kunci roh. Pemimpin dari kelompok ini pun lanjut menjelaskan bahwa ada 1000 kunci spiritual yang tersebar di berbagai tempat. Adapun mengenai detail spesifiknya mereka pada saat ini masih belum mengetahuinya. Dirinya mendengar bahwa seseorang juga bisa membunuh monster tingkat rendah dan mendapatkan kunci spiritual darinya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini bergumam mungkinkah dengan kata lain kunci roh ini memiliki posisi yang acak? Jika begitu permasalahannya kunci roh ini juga mungkin hanya akan bisa diambil dari tangan orang lain. Dengan begitu maka pertarungan akan lebih intens dari apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan. Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiao Yan pada saat ini pemimpin dari kelompok itu pun kembali mulai berbicara. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa bukan hanya itulah permasalahannya. Ada juga banyak monster roh iblis yang kuat di tingkat pembunuhan pertama ini. Selama seseorang bisa menghabisi mereka, mereka juga akan bisa mendapatkan kartu roh. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh pria tersebut. Sementara itu di sisi lain pria tersebut pada saat ini segera kembali berkata bahwa jika para dewa tidak keberatan, mereka pada saat ini bisa melakukan kerjasama. Dirinya tahu tempat di mana binatang roh iblis ini berada dan dengan kekuatan para dewa seharusnya hal ini tidak akan menjadi permasalahan. Mereka juga tidak ingin meminta tablet roh atau tablet spiritual para dewa. Yang mereka inginkan hanyalah para dewa mengembalikan tablet spiritual asli milik mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya melirik mereka tetapi Xiao Yan juga benar-benar sedikit penasaran.
Xiao Yan pada akhirnya lanjut bertanya apakah kekuatan dari binatang iblis roh yang berada di sini. Pemimpin mereka segera menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu kekuatan spesifik dari monster tersebut, namun dirinya sudah mencoba sebelumnya dan setidaknya kekuatannya sebanding dengan seorang Dogat bintang 6. Xiao Yan pada saat ini lanjut bertanya kepada si pria berapa banyak kartu roh yang bisa diperoleh setelah menghabisi monster roh ini. Si pria kembali menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa mereka juga tidak mengetahui hal ini secara pasti, tetapi meskipun begitu saat roh iblis ini benar-benar dihancurkan, banyak orang pasti akan datang dan ketika saatnya tiba Tuan tentu akan bisa merampok mereka semua. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya untuk sementara menyimpan tablet giok mereka. Xiao Yan lanjut berkata dengan dingin bahwa setelah Xiao Yan menemukan roh iblis ini, barulah Xiao Yan akan mengembalikan tablet yang mereka miliki. Namun jika mereka berani bersikap jahat maka jangan salahkan Xiao Yan karena Xiao Yan bertindak kejam. Ketiga sosok pada saat ini buru-buru menangkupkan tangannya sambil tersenyum pahit ke arah Xiao Yan. Mereka lanjut berkata bahwa mereka tidak akan pernah berani menipu Tuan. Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan Lei Ji pada saat ini segera mengerti sebelum akhirnya mengendurkan ikatan petir milik mereka bertiga. Sementara itu Xiao Yan segera bertanya kepada pemimpin dari kelompok ini seberapa jauh tempat dari monster roh itu berada. Pemimpin itu pada akhirnya menangkupkan tangannya kembali ke arah Xiao Yan dan memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah pemimpin tim ini dan dirinya bernama Zheng Qing. Sosoknya juga lanjut menjelaskan bahwa monster-monster itu berada di lembah tidak jauh di depan. Xiao Yan lanjut bertanya kepada Zheng Qing apakah mereka yakin tidak ada orang lain yang telah sampai di sana terlebih dahulu. Zheng Qing pada saat ini tiba-tiba tersenyum pahit sebelum akhirnya mulai kembali berbicara perlahan. Zheng Qing berkata bahwa ini sudah mendekati konstruksi dari energi pembunuhan. Begitu mendekat sebagian besar orang mungkin juga akan mendekat ke pedalaman. Hampir tidak ada orang yang berada di sini karena lembah itu juga tersembunyi. Meskipun dirinya tidak mengetahuinya dengan pasti tetapi kemungkinan diketahui oleh orang lain ini tidaklah tinggi. Xiao Yan pun segera mengangguk dan berkata bahwa mereka tidak boleh banyak berbasa-basi dan segera bergegas. Zheng Qing juga pada saat ini segera menganggukkan kepalanya dan sosoknya segera memimpin kelompok Xiao Yan. Zheng Qing juga pada saat ini menceritakan mengenai semua situasi umum yang berada di lembah. Ada 100 roh iblis tingkat rendah dan tingkat menengah. Roh iblis ini terbagi menjadi 2 jenis dan kekuatan mereka cukup kuat. Salah satu di antara mereka adalah binatang api perak sementara yang lainnya adalah tikus api ekstrim. Meskipun tampaknya yang terkuat di antara kedua binatang ini adalah binatang api perak, tetapi sebenarnya tikus api ekstrim ini juga benar-benar sangat menyebalkan. Pertahanan mereka luar biasa dan sangat sulit untuk menghabisi mereka, ditambah dengan serangan ganas dari monster api perak mereka benar-benar harus lebih berhati-hati. Selain itu binatang api perak persegi ini juga tidak hanya ganas tetapi juga dapat mengendalikan tikus api ekstrim. Saat mereka menyerang dan menerkam bersama-sama, kekuatan yang mereka tampilkan benar-benar sangat kuat. Adapun mengenai kekurangannya mereka benar-benar masih belum mengetahuinya. Terlebih lagi dengan kekuatan mereka, mereka benar-benar tidak berani melawan monster-monster ini secara langsung. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan sedikit kepalanya karena dari nada bicara Zheng Qing sepertinya sosoknya pada saat ini tidak menipu Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada saat ini juga berpikir bahwa monster-monster ini sepertinya tidak terlalu menakutkan di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini lebih memikirkan mengenai sosok-sosok yang bersembunyi di balik kegelapan. Pada akhirnya semua orang bergegas dan seperti apa yang dikatakan oleh Zheng Qing mereka tidak melihat orang lain di sepanjang jalan. Pada akhirnya mereka segera melihat lembah kecil muncul di kejauhan.
Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit karena langkah dari Zheng Qing juga pada saat ini melambat. Hal itu menandakan bahwa mereka pada saat ini telah tiba dan mereka harus melewati lembah ini untuk bisa masuk. Zheng Qing pada saat ini segera memperingatkan semua orang agar tetap berhati-hati. Mereka harus menyelinap masuk dengan tenang dan menghabisi monster-monster ini terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini kembali menganggukkan kepalanya dan kelompok Xiao Yan segera dipimpin untuk menyelinap ke lembah. Begitu mereka memasuki lembah, mata Xiao Yan pada saat ini seketika berbinar. Xiao Yan sekilas bisa melihat ada bintang di tengah lembah dan ini adalah pohon spiritual yang bersinar terang. Ada juga buah spiritual di atas pohon spiritual ini. Xiao Yan sesungguhnya belum pernah melihat buah seperti ini, tetapi Xiao Yan bisa merasakan adanya ketertarikan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini bersemangat, pada akhirnya Zheng Qing segera mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Zheng Qing menjelaskan bahwa buah spiritual ini benar-benar sangat unik. Menelan buah roh ini akan memiliki efek yang sangat baik pada origin ki seseorang. Buah ini juga bahkan dapat meningkatkan fondasi origin ki seseorang dan buahnya terdapat 8. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit bersemangat. Namun Xiao Yan juga pada saat ini melihat ada kepala yang ditutupi dengan armor perak di bawah pohon spiritual. Xiao Yan juga seketika menyadari bahwa sepertinya monster berbentuk ketupat ini adalah monster api perak persegi yang disebutkan oleh Zheng Qing sebelumnya. Monster ini memiliki armor di sekujur tubuhnya dan matanya pada saat ini menyapu sekeliling. Ada gelombang aura yang kuat yang pada saat ini bisa dirasakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan bertanya kepada Zheng Qing apakah mereka belum pernah masuk ke sini sebelumnya. Setelah sedikit jeda, mereka bertiga pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepala masing-masing. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa kembali menghela nafas sebelum akhirnya Zheng Qing pada akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yan. Zheng Qing menjelaskan bahwa mereka pada saat ini akan bisa memancing tikus api ekstrim untuk Tuan. Jika mereka berhasil, bisakah Tuan memberi mereka 3 buah roh spiritual? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini mengabaikan Zheng Qing. Xiao Yan menoleh ke arah Lei Ji dan langsung berkata bahwa monster tikus ini akan diserahkan kepada Lei Ji. Xiao Yan akan mengurus binatang di tengah tersebut dan mereka harus bergegas. Lei Ji pada saat ini mengangguk sedikit dan setelah kata-katanya terjatuh, sosok Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini saling melirik sebelum akhirnya bergegas bersamaan. Kekuatan guntur meletus dari tubuh keduanya dan lembah yang awalnya tenang pada saat ini tiba-tiba bergema. Xiao Yan pada saat ini tidak memerintahkan Wu Zhen untuk membantu, tetapi Wu Zhen tahu bahwa meskipun Xiao Yan tidak memerintahkannya, jika Wu Zhen memilih untuk tidak mengambil tindakan maka Wu Zhen di masa depan benar-benar tidak akan memiliki bantuan dari Xiao Yan. Memikirkan hal ini, pada akhirnya sosok Wu Zhen segera melesat membantu Lei Ji menghabisi banyak monster tikus api. Sementara itu kelompok Zheng Qing dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan langsung memulai pertempuran. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mereka bertiga pada akhirnya ikut serta dalam operasi pemusnahan monster tikus api. Tetapi meskipun begitu, mereka juga pada saat ini lebih memfokuskan perhatian kepada Xiao Yan. Begitu Xiao Yan dan yang lainnya menerobos binatang api perak persegi pada saat ini segera mengeluarkan suara gemuruh. Monster ini seketika menyadari keberadaan dari Xiao Yan dan sosoknya seketika bersiap untuk melakukan pertempuran dengan Xiao Yan merebutkan lahan parkiran.